Halo Diecast Lover, untuk video kali ini kita akan mereview dan membandingkan 3 produk dari Diecast atau mobil kecil miniatur mobil. Yang pertama itu tidak asing lagi, yaitu Hot Wheels. Untuk Hot Wheels yang saya pegang sekarang itu bentuknya dalam model shortcut ya teman-teman. Untuk shortcut karena yang saya ketahui itu ada dua, yaitu long cart dan juga shortcut. Nah, untuk shortcut dari Hot Wheels yang sekarang yang akan kita review ini dari versi HW Drift dengan tipe mobilnya Mazda RX-7, brandingnya dari Falcon. Oke, sebelum kita mereview mobilnya, kita review dulu blisternya. Ini yang pertama. Kita lanjut ke produk kedua. Yang kedua adalah MaxBook. Sebenarnya untuk MaxBook dan Hot Wheels sendiri itu dari perusahaan yang sama, yaitu Mattel. Oke, sebelumnya mungkin perusahaan berbeda, tapi Mattel mengakuisisi MaxBook menjadi anak perusahaan dari perusahaan yang sama yang pertama mendirikan Hot Wheels. Nah, produk yang akan kita review ketiga tidak asing juga, yaitu adalah Majoret atau Majoret. Untuk Majoret yang akan kita review sekarang itu di versi pickup series 3 dengan tipe unit yaitu Toyota Hilux Revo. Nah, Toyota Hilux Revo ini sangat sering berseliweran di jalan Indonesia. Nah, ini juga salah satu incaran para hunter-hunter di Indonesia. Yang pertama yang akan kita bandingkan yaitu bentuk dari blister itu sendiri. Oke, bentuknya dan juga desainnya. Untuk kita review pertama dulu untuk Hot Wheels, ini mungkin series reguler atau series standar dari Hot Wheels, dimana pada desainnya itu terdapat background atau latar belakang berwarna biru di belakang gambar mobil atau gambar unit dari blister ini sendiri. Nah, untuk bagian belakang Hot Wheels mendesain dengan warna abu-abu atau sedikit agak gelap dari warna putih. Nah, dengan ketiga-tiganya ada aturan yaitu untuk 3 tahun lebih. Artinya ini tidak boleh diberikan kepada anak di bawah 3 tahun. Dengan bubble untuk Hot Wheels seperti ini bubble-nya. Oke. Ini Mazda RX-7. Yang kedua yaitu dari Majoret. Untuk desain Majoret sendiri di sini ada list panjang seriesnya pickup series 3 dengan lambang brandnya di atas dari gambar mobilnya sendiri dengan background atau latar di belakang mobil berwarna merah. Nah, untuk posisi bubble juga sama di bagian bawah dari blisternya. Untuk bubble sepertinya ini lebih tebal daripada Hot Wheels. Nah, perbedaannya di bagian belakang kart itu memiliki desain yang dengan warna powerful. Juga ada logo SNI di sini. Nah, untuk versi yang ini atau Majoret Pickup 3 series ini sama dengan versi Majoret yang lain itu diproduksi di Thailand. Nah, kalau Hot Wheels itu diproduksi di Malaysia. Oke, yang ketiga yaitu dari MaxBook. Nah, MaxBook yang juga telah diakuisisi oleh Mattel dengan seperti ini. Lambang dari Hot Wheels, lambang dari MaxBook sendiri itu khas juga dengan MaxBook, dengan desainnya ada lingkaran atau ada seperti bingkai di sekeliling ujung-ujung setiap lekukan-lekukan yang ada pada desain blister ini. Nah, untuk bubblesnya sendiri secara kalau dirasakan itu lebih tebal daripada Hot Wheels
tapi hampir sama dengan Mayoret. Nah, untuk di bagian belakang itu ada warna hanya pada ketentuan usia, yaitu 0 sampai 3 tahun itu tidak boleh. Juga memiliki SNI untuk pasar Indonesia. Nah, di sini ada tipe unitnya yaitu 2015 Mercedes-Benz G500. Nah, seperti yang kita review sekarang. Oke. Tidak memperpanjang waktu, sekarang coba kita unboxing saja bagian masing-masingnya. Nah, baiklah, sekarang kita sudah mengeluarkan mobilnya dari blister. Sekarang kita lihat atau kita review. Ini produk dari yang pertama yang akan kita review adalah dari Hot Wheels. Oke, seperti yang kita lihat untuk Hot Wheels sendiri, bodinya itu terbuat dari metal dan juga base-nya terbuat dari plastik dengan ban plastik tanpa ulir atau polos ini ya. Seperti yang teman-teman lihat, peleknya sendiri itu berwarna hitam polos. Nah, secara detail body dari Hot Wheels sendiri untuk logo-logo brand yang ada di mobil ini cukup detail, tapi kelemahan dari Hot Wheels itu memiliki lampu tidak terlalu diperhatikan detailnya atau menyatu dengan body dan hanya dicat. Namun untuk yang ini tidak sama sekali dicat, baik lampu depan maupun lampu dari belakang Hot Wheels ini ya. Beginilah tampilannya. Dari Hot Wheels sendiri, di sini detail pintu, garis pintu dibuat. Detail ini ada tutup tangki bensin dan juga tanpa detail dari kaca spion. Tidak ada detail kaca spion, dan juga ini mengikuti mobil aslinya, mungkin ada spoiler di bagian belakang. Nah, ini pembuatan 2017 made in Malaysia dengan nama 95 Mazda RX-7 atau Mazda RX-7 yang dikeluarkan tahun 1995. Oke, kita taruh di sini dulu. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu MaxBook. Ya, untuk MaxBook yang akan kita review itu dengan jenis mobil Mercedes-Benz G500 tahun 2015. Seperti inilah mobilnya. Ya, untuk detailnya cukup lumayan ya, karena di sini untuk bagian lampu walaupun dicat, detail dari lampu depan itu diperhatikan, dan juga ini logo dari Mercedes pada mobil Mercedes-Benz G500 ini cukup terlihat. Ini di sini tanpa plat nomor. Untuk bagian pintu samping, handle pintunya mungkin hanya di garis ini, dan juga ada detail spion. Ada detail spion di bagian belakang, ada ban serep dengan lambang Mercedes. Di atasnya ada spoiler, dan di sini walaupun hanya garis, untuk panoramik terlihat di bagian atas. Nah, untuk bahannya juga ini dari metal dengan base juga sama dari plastik. Nah, untuk bagian ban dari MaxBook sendiri menyesuaikan dengan jenis mobil. Di sini juga ada chrome. Nah, ini ada fender di bagian pelek-pelek mobil, dan juga ada step ini ya, bagian pijakan kaki dari pengemudi sesuai dengan mobil ini. Untuk footstepnya sendiri ini sepertinya menyatu dengan interior mobil ini sampai ke bagian plat depan.
Oke, seperti inilah. Nah, kita lanjut ke yang ketiga. Ini dia, Mayoret dengan mobil bertipe Toyota Hilux. Toyota Hilux Revo. Tidak asing lagi mobil ini mungkin di Indonesia. Nah, kita taruh dulu blisternya. Kelebihan dari Mayoret atau produk dari Mayoret itu adalah memiliki suspensi pada bagian ban. Ini paling berat di antara dua merek yang lain tadi. Nah, untuk Mayoret yang kita akan review sekarang beginilah detailnya. Ini bagian depan. Bagian depan dari mobil ini terlihat jelas ya, logo Toyota yang sangat detail dengan lampu depan itu berbahan mika. Ini untuk fog lampnya dicat untuk detail fog lamp, dan juga grill bagian bawah, bagian bumper mobilnya tanpa plat nomor juga. Untuk bagian samping bodi sendiri itu ada tulisan Hilux tertulis jelas di sini walaupun kecil namun tetap jelas. Untuk handle pintu juga dicat chrome, dan juga pembatas dari pilar-pilar kaca samping itu dicat berwarna hitam. Ini tutup tangki bensin. Untuk bagian pelek sendiri dicat chrome dengan bahan plastik, body metal, dan juga base plastik. Nah, kita lanjut ke bagian belakang. Ini lebih banyak lagi detail-detail dari mobil ini, seperti lampu stop lampnya itu dicat, dan juga bagian lampu ini lampu sen, lampu seri, lampu mundur dicat berwarna chrome. Di sini tulisan Toyota. Handle dari kap belakang dicat berwarna chrome dengan stop lamp tengah berwarna merah. Ini sepertinya Hilux tipe G atau Q, ini sepertinya Q dengan di bawahnya Revo. Oke, dan juga ada ini cantolan untuk bawa kalau ada box yang akan, kalau rekan-rekan punya bisa ditempelkan di sini untuk jadi gandengan dari Hilux ini. Nah, seperti ini bagian atasnya sama dengan posisi yang tadi. Untuk handle pintu samping itu di chrome dengan merek Hilux juga ada di bagian sini. Nah, ini untuk detail kaca juga diperhatikan, dan detail kaca spionnya ada ya. Ini ada footstep juga seperti MacBook yang kita review tadi. Nah, kalau tidak salah untuk versi ini bisa dicopot ya, bagian bak belakang. Bagaimana dicopotnya? Nah, oke, ini plastik ya, ini bisa kita copot. Seperti inilah penampakan dari mobil ini. Ini juga ada detail dari bodi belakangnya, bagian bak ada detail juga untuk spakbor di bak ini, seperti mobil ini pada mobil sebenarnya. Ini bumper belakang. Bumper belakang ini mengikuti dari base sampai ke depan, dan juga bagian footstep juga mengikuti dari bahan base-nya. Nah, seperti itu interiornya yang terlihat. Ini mobilnya setir kiri. Oke, perbedaan yang selanjutnya yaitu dari ketiganya dari segi harga. Dari segi harga mobil atau merek dari
merek dari Majoret sendiri itu harganya lebih tinggi, mungkin karena fitur yang ditawarkan juga lebih daripada yang lain. Nah, seperti yang kita lihat bedanya dari ketiganya. Untuk detail dari Majoret sendiri itu lebih bagus ya, atau lebih diperhatikan karena memiliki suspensi dan juga lampu terbuat dari mika, walaupun hanya lampu bagian depan, lampu belakang tetap dicat. Bagaimana menurut sobat? Silakan komen di bawah. Sekian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.